Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian kita pada pagi hari ini, Selasa 18 Mei 2021, diambil dalam Efesus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal berkat kejeniusannya. Dia bernama Albert Einstein. Salah satu pernyataannya, ucapannya yang sangat terkenal dan dikenang hingga saat ini ketika ia berkata bahwa semua orang adalah jenius. Tetapi ketika seseorang menilai seekor ikan memanjat satu batang pohon, maka ia akan memahami dirinya selamanya sebagai seorang yang bodoh. Kita memahami ucapan ini ingin berkata bahwa setiap orang, setiap manusia itu istimewa, memiliki bakatnya tersendiri. Tetapi kita memahami satu hal, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, bakat sekalipun bisa menjadi tipu muslihat. Inilah dunia. Inilah ilusi yang terjadi di dalam dunia. Seolah-olah kita melakukan rangkaian kegiatan kita seperti orang yang merdeka, seperti orang yang bebas, padahal sebenarnya kita sedang terbelenggu dalam dosa. Saudara yang terkasih, melalui firman kita Tuhan hari ini, kita memahami bahwa ternyata hidup ini semakin bermakna ketika kita dapat berangkat dari titik kebenaran. Dunia ini sebenarnya adalah peperangan antara kebenaran dan kebodohan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan menemukan dirinya seperti orang yang bijaksana. Dan bijaksana inilah yang akan menuntun banyak orang kepada jalan hidup yang sempurna, yaitu dalam Kristus. Kita akan melihat bahwa relevansi dalam kehidupan ini, orang tidak akan bisa berjalan dalam kegelapan walaupun matanya sehat. Ia akan memiliki ketakutan dalam dirinya, takut ia berbenturan dengan tembok karena ia tidak dapat melihat dalam kegelapan. Bodoh itu sebenarnya adalah situasi seseorang dalam keadaannya dalam kegelapan. Kita kini disebut sebagai anak-anak terang. Sehingga karena kita adalah anak-anak terang, firman Tuhan berkata, jangan kembali menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang dulunya hidup dalam kegelapan, kembali lagi ke dalam dosanya yang lama. Kita telah diselamatkan. Berkat keselamatan itu, kita dibenarkan untuk berbuat baik. Sehingga saudara, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena hanya anak-anak terang yang melahirkan 3K. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami menerima sukacita hari ini lewat firman-Mu. Sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus, mampukan kami Tuhan berkuasa dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bijaksana menjalani hidup ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.